'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih wal witri Masjid Babu Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Makan jambu, minumnya susu. Hai Bapak Ibu, I love you. Masya Allah. Karena tarawih itu seperti cinta. Tidak peduli siapa yang datang di depan, di awal, yang penting adalah yang mampu bertahan sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua bisa bertahan sampai akhir Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf hari ini nggak pakai sarung, nggak pakai jubah, tapi baju saya model-model Pakistan. Saya tadi ada buka puasa bersama di Jalan Ayahanda, tepatnya di Jalan Sampul. Jadi tadi saya telepon Pak Ashab. Dari sana saya setengah 8, jam 7.22. Sama anak saya berdua, anak saya kebetulan baca Quran. Jadi ngebut, saya bawa kereta, anak saya suruh telepon Pak Ashab sampai dia ngangkat, saya bilang. Karena saya mau bilang kalau saya mungkin terlambat sholat Isya. Rupanya di telepon Pak Ashab, 2 HP-nya yang saya telepon, 3 nggak diangkat. Luar biasa. Alhamdulillah, ngebut saya Bapak Ibu, anak saya turunkan di simpang 3 Payageli, dia jalan kaki, saya tancap, untunglah ustadznya ini dikaruniai jiwa-jiwa Valentino Rossi. Bisalah ustadznya ngebut sampai kemari. Begitu aku sampai sini, lupa kunci terbawa sama anakku. Maka hari ini aku nggak bisa pulang kalau dia nggak ngantar kunci sampai kemari. Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa cerita kita malam ini? Cerita kita malam ini tentang Quran. Karena tadi Pak Asaf sudah bilang, nanti kita akan kunut pada saat rakaat ketiga sholat witir. Nah Bapak Ibu, Quran itu turunnya pada Ramadan, tanggal 17. Loh Ustaz, tapi Quran itu turunnya di Gua Hira, bukan Ramadan. Quran dalam Mabahith fi Ulumil Quran, dalam kitab itu ditulis oleh Syekh Manna Al-Qattan, 2 tahapan Quran itu. Pertama, turunnya Quran dari Lauhul Mahfuz, dari batas langit ke-7, dari Lauhul Mahfuz sampai ke batas langit ke-7. Itulah turunnya Quran secara paripurna dan sempurna. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Adapun dari batas langit ke-7 turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun. Bergantung situasi dan kondisi. Maka dalam bab Mabahith fi Ulumil Quran, kalau nak belajar bahasa Al-Quran, Ulumul Quran, maka mesti belajar juga tentang asbabun nuzul. Sebab-sebab ayat-ayat itu turun. Jadi ada sebabnya ayat itu turun, bukan turun gitu aja. Ada sebab-sebabnya. Tapi turunnya di 17 Ramadan itu cuma sampai tahap ke Lauhul Mahfuz. Begitu turun sama Nabi, 23 tahun lebih kurang. Satu persatu turun. Dan semua mushaf yang kita baca sekarang Bapak Ibu, itulah yang sudah ada di benak kepala sahabat semua. Nah, Bapak Ibu hadirin, Quran itu turunnya di bulan Ramadan, dalilnya Al-Baqarah 185. Allah jelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan pertama kali diturunkan Al-Quran. Untuk apa Quran itu Allah turunkan? Allah jawab lagi, Hudan linnas. Yang pertama, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu untuk petunjuk bagi manusia
dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi kalau mau dianalogikan Bapak Ibu, Quran ini Allah turunkan sebagai buku panduan untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan kemudian buku petunjuk itu ada bayyinat, ada penjelasan-penjelasan. Dan di dalam Quran itu Allah katakan ada furqan, dan Quran dalam mabahith fi ulumil Quran disebut juga sebagai Al-Furqan. Quran itu banyak namanya. Ada tanzil, ada zikir. Quran itu disebut dengan zikir. Quran juga disebut dengan furqan. Apa makna furqan? Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jelas? Nah, ini kalau bahasnya serius-serius, minggu lalu kita ketawa cekekeh semua. Alhamdulillah ibu-ibu ini ku tengok hari ini penuh warna-warni. Telekungnya warna-warni. Cuma aku yang nggak tahan, dan nenek-nenek pun jilbabnya warna pink juga. Ya Allah. Nggak apa-apa nek, tetap semangat. Walaupun umur tua tapi jiwa masih muda. Masya Allah. Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Quran itu sebagai petunjuk. Kira-kira gini. Ibu beli sepeda motor baru Pak. Bapak beli sepeda motor baru. Sepeda motor itu pasti ada buku petunjuk. Di dalam buku petunjuk itu dijelaskan ada bayyinatin minal huda, ada petunjuk, dan petunjuk itu diberikan penjelasan-penjelasan. Ini sepeda motor mereknya NMAX. Keluaran apa namanya? Yamaha. Kok Toyota pula? Keluaran Yamaha, mereknya NMAX, jenisnya NMAX. Apakah yang cakram, yang turbo, atau yang biasa? Kalau rusak, onderdilnya ini. Ada KW1, ada suku cadang asli, ada KW2. Mau pilih yang mana, nanti servisnya di sini. Kurang lebih 2000 km servis. Buku petunjuk itu memberikan petunjuk bagi kita tentang penggunaan sepeda motor. Jelas? Jelas, Bu? Jelas. Yang kedua, Quran itu wabayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi kira-kira Bapak Ibu nanti naik sepeda motor ini Bapak mau gunakan ke masjid atau ke tempat maksiat? Allah nggak mau kita ini sekedar dapat petunjuk, tapi kita nggak tahu kita gunakan kemana ini hidup. Kaki ini mau kita langkahkan kemana? Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Al-Quran ini menjadi siratal mustaqim. Quran ini jalan yang lurus, karena Quran berisi petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang paling penting dalam Quran ini adalah sikap kita terhadap Quran. Apa sikap kita terhadap Quran? Pertama, qiraatil Quran, baca Quran itu. Ini Quran cuma jadi mahar. Saya terima nikahnya. Si Pulani binti Pulan dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan satu set Al-Quran tunai. Sah, 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 sah. Begitu selesai akad nikah, resepsi. Habis resepsi, Quran tak dibaca-baca sampai mati. Jadi pajangan di meja. Jadi pajangan di lemarinya. Makanya Pak nanti, Pak, Bapak punya anak gadis, nanti bilang sama calon menantu, nggak usah maharnya sok paten kali Al-Quran, nggak usah lah. Kalau daripada tak kau baca, Quran ku lapuk dimakan rayap. Jadi apa maharnya? Ganti aja maharnya. Saya terima nikahnya. Bapak bilang sama dia, saya nikahkan kepadamu si Pulani binti Pulan dengan mas kawin seperangkat kain kapan tunai. Loh kok kain kapan Ustaz? Iya nanti kain kapan itu jadi mahar, letakkan di lemari pengantin, begitu setiap dia mau mandi, habis mandi buka lemari ambil baju, dia tengok kain kapan, ingat mati. Kalau dia ingat mati, dia buka Quran. Ini enggak gaya kali, seperangkat alat sholat. Habis itu tak sholat. Ya Allah. Abu, sepakat? Nah, buatlah coba macam itu.
Merinding aku Ustaz katanya. Nah, Quran ini kadang-kadang cuma jadi pajangan, nggak mau kita baca. Qiraatil Quran. Jangan dah tua-tua dan nenek-nenek atau atuk di situ belajar Quran. Aku paling malas sekali aku ngajar nenek-nenek. Kalau tadi mualaf nggak apa-apa. Ini udah 80, 67, 68 di situ. Ustaz, tolonglah aku Ustaz belajarkan Quran. Udahlah tua, sesak napas. Awak ngajarnya pun emosi. Coba nenek ini adalah orang Jawa Pak. Wow. Coba nek ikut nek sama aku nek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nenek ini pun ngikutlah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Loh kok ngan? Ini ngalamin. Udah emosi aku mau kuletupkan penjara pula aku nanti. Belajar di waktu kecil macam mengukir di atas batu. Itu pepatah dulu. Belajar di waktu besar macam mengukir di atas air. Susah. Jangan pula macam orang Minang itu lagi Pak. Kalau udah tua-tua kan payah dia. Lakanud. Diikutinya. Lakanud. Astagfirullah. Ini bukan bahasa Minang. Walaupun dalam Quran itu ada kata kama. Kama itu kemana? Ada orang Minang sini. Kama itu kemana bahasa Minang? Tapi dalam Quran kama itu sebagaimana? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana aku wajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Maka belajar Quran saat kita masih kecil. Kalau belum belajar anak ibu, ajarkan Quran. Belum bisa dia Ustaz masih ikro, ajarkan ikro. Kalau dulu kita nggak pakai ikro, pakai alif-alif. Ya Pak Asap ya, pakai alif-alif. Dulu Pak Asap di Jawa, aku nggak tahu lah Pak Asap pakai alif-alif apa enggak dulu. Pak Asap dari Jawa kan? Pakai alif-alif dulu Pak ya, juz amma. Bisa kita ngeja dulu. Alif date, alif bawah, i, alif depan, u, a, i, u. Oh, masih ingat ibu tuh. Badate, ba, bawah, bi, ba depan, bu. Tadate, ta, bawah, ti, ta depan, tu. Mim date, ma, mim bawah, mi, mim depanmu. Mim date ma, tada teta, mim depanmu, matamu. Jago kita ngeja dulu Pak. Sampai baca bismillah dulu bisa kita eja. Basin bawa, bismim bawa, mi, bismi, alif lam lam sabdu, date alam date laha bawahi, Allahi, bismillahi. Karena mim bawa mi ketemu dengan alif lam samsiah, maka dibaca tipis bismillahi, bukan bismillahi. Dulu kita jago meja Pak. Alif dua di atas, an, alif dua di bawah, in, alif dua di depan, un, an, in, un, ba dua di atas, ban, ba dua di bawah, bin, ba dua di depan, bun, ban, anun, batuk pula. Mim dua di atas, man, mim dua di bawah, min, mim dua di depan, mun, mim nun date, man, tanun date, tan, man, gatel. Gak usah kalian ingat-ingat lagi, buang mantan pada tempatnya. Kalau udah siap ngaji dulu Bu, ada kotak kecil di bawah. Kotak kecil tuh tulisannya waw, sin. Kalau udah dibaca ini, biasanya Ustadz tuh bilang, udah boleh pulang. Tulisannya gini, waw, sin, sabdu, date, was, sin, date, sa, lam, date, la, mim depanmu, was. Alhamdulillah, masih ingat Ibu tuh. Jangan kayak kawan aku Bu. Ngejanya paten, begitu bacanya bodoh dia. Wow, sin satu date, wah semangat. Sin date sa, lam date la, mim depanmu, assalamualaikum. Karena dia tahu mau pulang. Nah, ketika Quran itu Allah jadikan petunjuk dan sebagai pembeda, maka sikap kita yang pertama baca. Berapa banyak anak-anak kita sekarang nggak tahu baca Quran? Tak tahu dia ketika nun mati ketemu nun mati atau tanwin ketemu dengan izhar. Apa hukum izhar? Izhar itu apa hukumnya Bu? Aku dulu waktu sama almarhum istriku, aku bilang sama dia, Dek, abang sama kau ini macam nun mati ketemu huruf izhar. Apa itu maksudnya Bang? Karena cintaku sudah jelas. Izhar itu artinya jelas. Izhar. Makanya Bapak Ibu kita mesti tahu. Kalau nggak tahu kita, bagaimana kita tahu? Karena kita belajar. Jelas.
Kalau sudah tahu kita baca Quran, sikap kita yang kedua apa? Pedomani Al-Quran. Kalau sudah kita pedomani Al-Quran, jadikan dia sebagai hudan, petunjuk, dan sebagai pembeda. Quran bilang pakai jilbab, pakailah jilbab. Quran bilang suami istri jangan berantem, jangan berantem. Quran bilang boleh poligami. Aku bilang Quran. Kalau ibu nggak mau poligami suaminya, nggak masalah. Nggak masalah. Makanya laki-laki itu ada 4 cirinya. Kalau laki-laki 4 istrinya, itu namanya Superman. Kalau laki-laki 3 istrinya, itu namanya good man. Kalau 2 istrinya, itu namanya hot man. Tapi laki-laki 1 istrinya, cemen. Belum ada istri, no comment. Berarti dia masih jomblo. Nah, Quran setelah dibaca, jadikan dia pedoman. Kalau sudah Bapak Ibu jadikan Quran sebagai pedoman dalam hidup. Quran bilang A, kita ikut A. Quran bilang jangan, jangan. Quran larang, jangan dikerjakan. Kita jadikan Quran sebagai imam. Kata Nabi, siapa yang jadikan Quran sebagai imam, dia ikuti aturan Quran. Quran akan tarik dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang meletakkan Quran di belakang, Quran jadi makmum, maka Quran akan mendorong dia masuk ke dalam neraka jahanam. Yang ketiga, jadikan Quran sebagai pengajaran kepada orang lain. Udah dibaca, sudah dipedomani, diamalkan, sudah. Yang terakhir, ajarkan kepada orang lain. Khairukum, sebaik-baik kalian, kata Allah, kata Nabi, bukan yang paling banyak uangnya. Sebaik-baik kalian bukan yang paling besar motornya. Sebaik-baik kalian bukan yang paling banyak emasnya. Tapi khairukum, sebaik-baik kita, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, adalah yang belajar Quran dan yang mengajarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan lepas dari sholat tarawih ini, ibu-ibu yang tadarus bisa memberikan pendidikan Al-Quran kepada anak-anaknya minimal. Amin. Insya Allah. Kalaupun tidak mengajar di sekolah, tidak mengajar di madrasah, bapak ibu bisa memberikan pendidikan Al-Quran kepada anak cucu kita di rumah. Insya Allah. Karena kalau tak kita yang baca Quran, siapa lagi? Terangi rumah bapak ibu dengan Quran. Siapa yang rumahnya tak pernah ada baca Quran, berarti rumah itu seperti baca Quran. Terangi Quran. Gak pandai baca Quran, belajar, panggil guru ngaji. Jelas Bapak Ibu? Biar hidup rumah kita. Nanti kalau Bapak Ibu baca Quran, rajin baca Quran. Begitu mati, begitu ditanya, ma imamuka. Bapak Ibu pun jawabnya enak. Al-Quran imama. Ini awak gak pernah baca Quran. Sering dengar lagu dangdut yang dibaca koran. Begitu ditanya Munkar Nakir, ma imamuka. Jawabannya Imam S. Arifin. Karena dia nggak bisa baca Quran. Mudah-mudahan bermanfaat ceramah kita hari ini. Ini adalah ceramah penutup karena ceramah saya yang kedua sekaligus yang terakhir di Masjid Babu Salam saat Ramadan. Insya Allah kita akan ketemu di Ramadan yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi kata Pak Asad ada jadwal apa itu Pak? Iktikaf. Iktikafnya dengan Ustadz Fuad. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kita ketemu. Saya lupa tanggalnya, ditanyakan sama Pak Asad. Mudah-mudahan yang iktikaf nanti orangnya rame macam begini. Kalau tak rame, aku langsung pulang. Mudah-mudahan insya Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.